masalahnya di sini adalah saudari didiskualifikasi karena dirasa syarat itu tidak memenuhi. Tapi yang jadi masalah di sini adalah sudah pemilihan, sudah penetapan verifikasi sebelumnya, baru kemudian dipersoalkan ya. Itu yang jadi masalah di sini. Nah itu kita tanggap poinnya di sini, dan saya akan lempar ke pakar hukum kita yang akan memberikan penjelasan soal bagaimana kemudian ini sudut pandang hukumnya seperti apa. Nah mulai dari soal penetapan dulu baru kemudian dikasuskan persyaratannya. Kemudian tadi ada yang juga menarik ya, saya kutip di sini adalah soal akses data di Dukcapil. Nah, itu juga bagaimana tuh data pribadi bisa diakses di Capil. Jadi itu yang harus mungkin diberikan pandangan kepada kuasa hukum kita seperti apa tuh terkait hal ini. Mungkin langsung bisa diberikan pandangan. Oke, terima kasih kepada Mas Ahyat ya sudah mengundang saya di sini. Saya di sini akan sedikit menjabarkan dan agak sedikit menangkap apa yang disampaikan oleh saudari Siti Masraha ini. Yang pertama kan pemilihan kepala BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa ya, itu mengacu pada aturan. Nah kalau saya lihat tadi dari cerita beliau di sini sebenarnya yang merujuk pada peraturan yang disebutkan adalah Perda nomor 11 tahun 2018 ya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa di sini. Nah, jadi jika kita mengacunya sebenarnya di atas daripada itu Permendagri nomor 110 di 2016 juga mengatur hal yang sama dan hampir mirip dengan isi dari peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 di Kabupaten Karanganyar. Nah, jika saya ada beberapa catatan tadi, yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah tugas. Jadi menurut pasal 6 yaitu pasal 6 ayat 5 peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tersebut, di sini ada tugas panitia. Nah, jika kita lihat di sini tugasnya pertama adalah menerima pendaftaran bakal calon yang akan maju di tingkat BPD tersebut. Selain itu tugas dari panitia adalah melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, baru kemudian akan melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon, dan setelah itu menginventarisir bakal calon untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, setelah itu persyaratan lengkap, dia nanti akan menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan tersebut dan mengadakan rapat pemilihan secara langsung dan musyawarah perwakilan dan penunjukan bakal calon anggota BPD. Setelah itu membuat dan menandatangani berita acara rapat dalam setiap tahap proses penentuan bakal calon tersebut. Nah, jadi kita sudah mengetahui di pasal tersebut sebenarnya tugas dan fungsi panitia BPD tersebut. Nah, jadi setelah itu kita lihat dulu nih, apa sih persyaratan yang disebutkan tadi oleh saudari. Sebenarnya di sini di pasal 4 ayat 2 di Perda nomor 11 tahun 2018 tersebut itu memang banyak sekali persyaratannya, dan yang disebutkan beliau ini di pasal 4 ayat 2 huruf I. Di sini memang tercatat bahwa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir dan tidak putus-putus dan dibuktikan dengan KTP di desa setempat. Nah, ini mungkin persyaratan yang tidak dilengkapi pada saat itu ya. Nah, cuman setelah kita lihat persyaratan tersebut, sebenarnya di sini ada sedikit yang saya juga agak maksudnya menalarnya, bahwa di sini kan dikatakan di huruf I-nya terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa tersebut. Nah, terdaftar sebagai penduduk ini kan harus dibuktikan dengan KTP, karena KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Jadi boleh aja sebenarnya kita tinggal di misal di Beringin, tapi KTP kita Betung, berarti kita tercatat penduduk Betung, seperti itu. Nah, cuman di sini dan bertempat tinggal di desa tersebut. Nah, bertempat tinggal tersebut ini adalah domisili. Boleh saja kita KTP Beringin tapi tinggal di Betung, tapi kemudian
domisili kita di Betung seperti itu. Nah, jadi sebenarnya domisili itu yang menetapkan domisili itu sebenarnya datanya dari desa. Desa nanti kemudian akan membuatkan kita surat domisili. Nah, jadi yang kedua hal itu berbeda ya. Berbeda Antara domisili sebenarnya. dan tempat Penduduk berbeda, ya, betul. berbeda. Betul, karena kalau domisili itu yang mengeluarkan adalah desa. Nanti surat Dan yang membuktikannya pun berbeda. Betul, pembuktiannya juga beda, instansinya mengeluarkan beda. Nah, sedangkan kartu tanda penduduk yang punya wewenang untuk mengeluarkan itu kan Dukcapil. Dalam hal ini kan Dukcapil Kabupaten Tarabumbu. Nah, jadi cuman tidak ada masalah, tapi di sini bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun. Harusnya yang mengeluarkan surat itu kan dari desa. Dia sudah 2 tahun atau belum itu harusnya dari desa karena dia kan bertempat tinggal berarti domisili. Tadi saudari sudah punya KTP tinggal domisili ya, yang Betul. dipermasalahkan domisilinya kurang nih, harusnya berarti memberikan keterangan. Harusnya dari desa itu, tapi di sini kan dikatakan bahwa dibuktikan dengan KTP. Sudah diakses capil datanya. Jadi betul. Gimana? Jadi kalau saya gini loh, di huruf ini terdaftar, misalnya gini loh, ketika bunyinya begini terdaftar sebagai penduduk, kemudian minimal 2 tahun misal. Kalau di sini saya lihatnya terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun. Berarti dia memintanya ini domisili beserta kependudukannya itu sama-sama 2 tahun. Cuman kan kesulitan kita karena domisili dengan penduduk itu beda. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi domisili dikeluarkan keterangannya dari desa, sedangkan kartu kependudukan dikeluarkan dari capil. Itu di situ sebenarnya ininya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya persyaratan menjadi anggota BPD di Perda ini juga sama, hampir mirip sekali dengan di Permendagri. Nah, di sini di Permendagri itu pasal 13 sebenarnya. Jadi Permendagrinya itu nomor 110 tahun 2016 mengatur tentang BPD juga. Di sini malah di pasal 13 itu dia di sini hampir mirip, cuman berbedanya kayak dari rumah sakit kesehatan itu tidak ada di Permendagri, kemudian narkoba, bebas narkoba juga di Permendagri tidak ada, dan berkelakuan baik itu juga tidak ada di Permendagri. Tetapi di sini dia spesifik di 2 hal. Jadi di G-nya, huruf G-nya wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Berarti itu kan wakil penduduk desa, berarti KTP-nya di sana. Tidak menyebutkan waktu dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan, berarti itu kan domisili. Jadi tidak digabungnya. Jadi memang dibedakan hal itu dan tidak diatur berapa tahunnya di situ di Permendagrinya. Nah, cuman kalau untuk di Perdanya mengatur, cuman yang membuat ininya domisili dibuktikan dengan KTP. Itu yang agak ini gitu loh, karena tidak semua kependudukan itu sama persis dengan domisili. Bisa jadi misalnya kita domisilinya sudah 3 tahun tapi bikin KTP-nya baru setahun. Itu rata-rata begitu. Nggak mungkin domisili KTP 7 tahun domisili 5 tahun, nggak mungkin, karena orang lebih dulu domisili daripada KTP. Entah itu sehari atau 2 hari, pas orang pindah nggak mungkin langsung ngurus hari itu gitu loh. Nah, rata-ratanya lebih lama domisili. Nah, saudari Mas Raha tersebut sebenarnya kalau secara domisili lebih dari 2 tahun ya sebenarnya di situ. Cuman KTP-nya baru ngurus gitu, baru setahun lebih gitu ya. Dan harusnya memberikan jaminan 2 tahun itu ya dari desa ya? Bukan dari kependudukan gitu. Beda seandainya ketika langsung bahwa dibuktikan dengan KTP minimal 2 tahun, itu beda. Jadi bukan domisili yang dipakai, ini kan keduanya. Nah, boleh sebenarnya kita menafsirkannya bahwa domisili 2 tahun berarti KTP-nya misalnya pasti di bawahnya, tapi kalau KTP 2 tahun domisilinya pasti melebihi itu. Nah, menurut saya ini masih asik untuk diperdebatkan di poin I ini untuk di Perda ya. Nah, cuman kalau kita membuka sebenarnya aturan-aturan di Perda ini, jika kita melihat dari tugasnya di sini, sebenarnya tugas panitia ini kan tadi melakukan penjaringan bakal calon BPD. Setelah dia melakukan penjaringan, dia sebenarnya tidak boleh menetapkan orang sebagai calon anggota yang akan maju jika persyaratannya tidak cukup gitu loh. Harusnya dari kasus yang saya tangkap tadi ini, harusnya ketika persyaratannya kurang di situ di-cut-nya. Iya. Tapi kok kenapa ini diberi undangan untuk penyampaian visi misi dan pencoblosan? Misalnya lolos bersyarat misalnya. Ya, misalnya gitu. Tapi saya kaget. Maksud saya gini loh. Tanggal 20 mendaftar, 21 kemudian ini menyampaikan visi misi. Oke lah, itu masih lolos.
Tapi kan 21 ke 28 tadi yang dikatakan Sudah banyak pencoblosan, tahapan. itu kan masih ada 1 minggu di situ dinyatakan maaf yang tidak lolos misalnya. Jadi Ya. ini kan dibiarkan sampai pencoblosan dan setelah itu naik terpilih dan di situ dibacakan berita acaranya bahwa tidak akan ada ganggu gugat masalah ini dong. Nah di situ dan kepala desa juga mengucapkan congratulations about masalah kenaikannya itu harusnya kan di situ selesai sebenarnya. Tapi pertanyaannya kok setelah terpilih baru ada pemberhentian sebenarnya. Nah, jika kita lihat lagi di sini ada aturan mengenai itu. Nah jadi sejak terpilih itu ketika berita acara dari BPD itu dilaporkan ke kepala desa itu maksimalnya 7 hari sejak pengumuman. Tapi saudara sudah dapat berita acaranya dibentuk fisik. Waktu itu dibacakan ya. Dibacakan. Fisiknya tidak bisa diakses. Tidak ya? bisa diakses. Nah, jika kemudian Siti Masra ini waktu itu kan mengatakan bahwa ketika terpilih dia langsung kemudian diucapkan bahwa naik ya. Nah, di situ kalau di pasal 10 ini Perda tersebut mengatakan anggota BPD terpilih dilaporkan kepada kepala desa yang dilampirkan berita acara paling lambat 7 hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung. Berarti paling lambat 7 hari. Jadi kalau kita lihat di sini kan tadi beliau mengatakan bahwa tanggal 28 ya pemilihannya. Harusnya paling lambat itu tanggal 4 November itu sudah dari desa kan, dan terbukti desa sudah mengucapkan selamat. Nah, habis itu harusnya dia di sini sudah dilaporkan berita acaranya, harusnya sudah sampai ke desa bahwa ini loh anggota yang terpilih. Ya. Nah, setelah itu di ayat 2-nya ini mengatakan bahwa laporan tersebut itu kepala desa membawanya kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan paling lambat 30 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia. Jadi kalau kita hitung paling lambat saja panitia menyerahkan 4 November, seharusnya di tanggal 4 Desember itu paling lambatnya sudah bisa diakses. iya sudah bisa. Tapi kalau misalnya kepala desa lebih cepat ngumpulinnya harusnya sudah rapi di situ. Tetapi di sini kan Artinya sudah molor ya dari. iya gitu loh, tanggal 30 November malah pemberhentiannya ya, pemerintahan pemberhentian. Jadi agak racunya di situ Jadi sebenarnya. kita ini menangkap bahwa ada pelanggaran persyaratan yang dilakukan, kemudian penetapan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dari dokumen yang sulit diakses dan ternyata juga ada data pribadi yang diakses. Nah, apakah saudara melihat ini ada indikasi atau upaya mal prosedur yang dilakukan oleh panitia? Jadi Bagaimana gini, pendapat?